Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di segmen Monthly Outlook bulan Februari tahun 2026 kali ini, ternyata kita yang tadinya di bulan Januari udah digebugin sama MSCI, sekarang kita digebugin lagi nih sama hal lain ya Rin. Benar. Oke, nah buat membahas apa-apa aja yang terjadi di bulan Februari ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Halo bosku. Wah, lemes banget, banyak ulur ya portofolionya ya. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Nah, oke Rin. Nah, seperti biasa untuk mengawali segmen Monthly Outlook, kita selalu mulai dari yang paling bermasalah dulu nih. Benar. Donald Trump ya kan? Benar. Atau US. Nah, kalau dari US sendiri ada apa nih? Nah, kalau dari Amerika sendiri kita tahu ya, pasti kita pertama akan bahas suku bunga nih gitu. Nah, untuk kita sendiri memperkirakan pemangkasan tingkat suku bunga itu tidak akan terjadi hingga pertengahan tahun ini gitu. Oh, oke. Nah, kenapa gitu? Alasannya yang pertama adalah inflasi yang mulai membaik gitu. Jadi mulai sesuai target dari The Fed kan 2%. Nah, kita proyeksi inflasi itu di bulan ini kan akan rilis nih. Nah, itu diperkirakan akan mengalami penurunan dari sebelumnya 2,7% jadi 2,5% secara tahunan. Nah, jadi kan mendekati nih target dari The Fed sendiri 2%. Terus juga untuk tingkat pengangguran itu diproyeksikan tetap di 4,4% secara tahunan. Oke, ini berarti udah inflasinya OTW turun, penganggurannya nggak nambah ya? Benar. Oke. Jadi ini semakin membaik nih gitu. Oke. Terus juga untuk di seluruh tahun 2026 ini gitu, itu kita memproyeksikan adanya pemangkasan tingkat suku bunga 1-2 kali ya. Oh gitu. Kalau kita sendiri. Kalau kemarin kita lihat agak kurang optimis cuma 1 kali, ini berarti Benar. sekarang ada harapan 2 kali ya Ren ya? Iya. Oke. 1-2 kali. Tapi ini juga sejalan dengan pendapat dari pejabat-pejabat The Fed nih gitu. Jadi ada yang bilang tidak sama sekali, tapi juga ada yang bilang 1-2 kali. Tapi kalau dari segi US dan Tiongkok sendiri, sekarang keadaannya gimana Rin? Nah, kalau dari US dan Tiongkok sendiri itu di Donald Trump itu akhirnya mikir-mikir nih gimana sih buat nurunin dominasi dari Tiongkok. Salah satunya dengan minta negara-negara lain nih untuk ambil critical mineral dia gitu. Jadi jangan deh ambil di Tiongkok lagi gitu. Jadinya mulai nurun nih dominasi dari Tiongkok. Oke. Ntar lo, gua kerjain. Oke Rin, nah sekarang yang bulan Januarinya lagi ketar-ketir banget nih, yaitu Eropa nih. Kan kemarin sempat ketar-ketir gara-gara Greenland ya. Nah sekarang keadaannya gimana Rin? Nah, kalau Eropa ini beda sama Amerika ya, dimana kalau Amerika kan wah kayaknya udah mulai kuat nih gitu. Justru Eropa ini malah melemah nih. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Dari sisi manufakturnya juga mengalami stagnansi gitu. Makanya gimana ya caranya biar menaikkan permintaan. Udah gitu kan kita tahu sendiri masih ada perang tarif juga sama Amerika gitu. Jadi gimana caranya untuk menaikkan permintaan di Eropa sendiri? Akhirnya Bank Sentral Eropa itu kita perkirakan akan memangkas tingkat suku bunganya nih di semester 1 ini. Terus juga akan dilanjutin lagi di semester 2. Ya, tapi kalau udah membaik sebelum semester 2 mungkin nggak akan terjadi lagi gitu. Oh gitu. Maybe yes, maybe no. Tapi memang perekonomian di Eropa ini cenderung melemah nih gitu. Perlulah ada suntikan-suntikan gitu. Harus ada ini ya, stimulus ya. Benar. Kalau memang ada kasihin dong. Nah, tapi itu ada berita positif juga di mana Eropa ini juga mulai kerjasama sama Tiongkok nih gitu. Jadi harapannya bisalah naikin permintaan dia gitu. Oke, ini berarti kalau yang tadinya US ini masih ada kerjasama dengan Cina soal mineral. Nah berarti begitu Amerika udah mulai mau outin Cina nih, nah disitulah Eropa masuk nih ya.
And the enemy of my enemy is my friend. Oke Rin, nah sekarang kita ke musuhnya US, tapi temennya Eropa, Benar. China nih atau Benar. Tiongkok. Nah ini gimana Rin? Nah, jadi kalau Tiongkok seperti biasa ya, sebenarnya dia masih ada problem nih di permintaan domestiknya juga, ya, kita tahu sendiri. Terus juga dia kan lagi ada perang tarif nih sama Amerika gitu kan. Jadi gimana caranya dia biar yuan ini tetap naik gitu kan istilahnya. Jadi akhirnya dia menggunakan cara salah satunya dengan membeli emas secara 15 bulan berturut-turut ini. Jadi sampai bulan Januari ini kepemilikan emas Bank Sentral Cina itu udah naik 40.000 troy ounce gitu. Oh. Gitu. Jadi gimana caranya biar pengaruh dolar itu nggak terlalu berpengaruh ke dia gitu. Oke, karena dia punya aset safe haven Bener. untuk menyelamatkan mata uangnya. Benar Oke. itu. Nah, terus ya untuk bulan ini ada rilis data juga nih di Tiongkok di mana inflasi diperkirakan akan mengalami penurunan dari sebelumnya 0,8% jadi 0,4% secara year on year. Oh, lumayan jauh turunnya. Iya, jadi lagi-lagi inflasinya nurun nih. Artinya kan kemungkinan besar permintaannya juga sebenarnya mengalami penurunan gitu. Tapi kita berharap nih nanti kan ada tahun baru Imlek nih gitu kan. Itu akan mengalami kenaikan lagi Oke, gitu. karena ada seasonal ya. Jadi kayak Benar. ada minat belanja dari domestik Benar, gitu ya. benar. Your phone ringing. Oke Rin, nah sekarang kita ke negara yang katanya obligasinya paling stabil di dunia nih, Jepang ya kan. Nah, jadi kalau Jepang ini gimana Rin? Benar. Nah, kalau Jepang sendiri kan kita tahu ya semenjak adanya Perdana Menteri baru nih gitu yang pro pertumbuhan itu tuh bakal diproyeksikan akan meningkatkan inflasi dari Jepang sendiri gitu. Oke. Nah, kalau untuk rilisnya di bulan ini itu ada GDP dari Jepang ya, itu untuk kuartal 4 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 0,6 jadi plus 0,4 secara kuartal on kuartal gitu. Oke. Tuh ya. Jadi karena kan tadi kita punya di Jepang punya Perdana Menteri yang pro pertumbuhan, otomatis GDP-nya akan naik. Yang pertama itu, yang kedua juga akan menaikkan inflasi. Oke. Nah, dan yang ketiga adanya juga Bank Sentral Jepang akan berusaha untuk menstabilkan nih antara inflasi dan juga suku bunganya. Oke. Nah, jadi diproyeksikan itu akan mengalami kenaikan nih suku bunga dari Jepang sendiri gitu. Oke. Untuk menahan inflasi. Oke. Ini berarti Jepang udah full siasat nih sekarang Bener, ya. Dengan bener. Perdana Menteri baru, dia punya energi baru, udah siap nih jadi lebih baik ya. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Nah, terus kan kita tahu sendiri ya dengan pro pertumbuhan tentunya akan banyak terjadi pemotongan pajak yang pertama itu, terus juga akan terjadi penambahan belanja pemerintah sendiri. Gitu. Oke. Ini berarti rakyatnya pada seneng ya pajak murah ya. Benar. Oke, Ren. Nah, sekarang dari negara yang paling menguat nih. Menguatirkan maksudnya. Waduh. Lu bisa aja. Jadi kita sekarang akan bahas Indonesia nih Rin. Setelah di bulan Januari market kita sangat babak belur, di bulan Februari gimana Rin? Kira-kira akankah membaik atau semakin menjadi abu? Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Jadi kalau untuk kita tahu sendiri, mungkin kita akan bahas IHSG di bulan ini ya. Jadi kalau IHSG selama 10 tahun terakhir itu sebenarnya ada penguatan probabilitasnya sebesar 60% selama 10 tahun terakhir. Tapi ternyata rata-rata returnnya itu melemah 0,45% selama 10 tahun terakhir. Nah, apakah di tahun ini juga melemah atau enggak gitu kan? Kalau kita lihatnya sih masih ada kemungkinan nih untuk menguat kan? Karena kan kemarin memang melemahnya cukup dalam nih, tapi mulai ada janji-janji nih dari pemerintah gitu kan untuk membalikan market kita sendiri. Oke, ini semoga optimismenya dari pemerintah juga bagus ya. Benar, gitu. benar. Jadi kan kita flashback sedikit aja gitu kan. Kalau di bulan Januari kemarin itu MSCI kan nge-freeze ya istilahnya gitu.
untuk saham-saham Indonesia nih masuk ke indeksnya dia. Itu karena free float, masalah free float. Jadi MSCI menilai bahwa Indonesia ini transparansi free float-nya itu masih kurang bagus gitu. Oh iya. Gitu. Jadi tolong diperbaiki lah gitu pemerintah gitu. Karena kalau enggak itu kita akan turun nih dari emerging market ke frontier market. Oke. Dan frontier market tuh setara dengan Bangladesh dan kawan-kawannya Waduh. gitu. Ya, jadi jangan sampai lah ya Jangan bosku. sampai. Dan kayaknya pastinya nggak akan dibiarkan. Ya Jadi karena jangan khawatir. Iya, ya karena kan kalau sampai kita turun ke frontier market, Benar. yang ada investor kabur semua nih. Benar, itu Baik benar domestik maupun luar negeri nih, Benar, malah tinggi benar. pasti cabutnya. Benar. Rugi dong. Yang bener aja. Untungnya pemerintah mulai gerak cepat nih, meskipun sedikit terlambat ya. Oh iya. Nah, jadi udah mulai seperti menjanjikan lah aja gitu, kayak nanti untuk kepemilikan saham di bawah 5% itu akan dipublikasikan kayak gitu. Jadi itu sedikit memberikan angin segar lah buat market. Oke, ini biar trust marketnya balik lagi juga ya soalnya. Benar, karena dari freeze dari MSCI itu juga mempengaruhi lembaga rating lainnya, kayak contohnya Moody's yang menurunkan rating kita juga gitu kan, dan lain sebagainya juga ngikut-ngikut juga nih gitu kan. Agak-agak gak nyaman ya, Ya, agak gak nyaman, gitu, iya. Karena kemarin Moody's aja pas menurunkan rating kita, Bener. itu sukses loh, dari dia 8.000 nih indeks kita, tiba-tiba 7.000 lagi. Benar, itu benar banget. Hancur. Jadi kalau kita lihat untuk di bulan Februari ini itu yang paling dinantikan adalah gimana kelanjutan dari MSCI dan BI nanti. Nah, nanti nih akan lanjut lagi nih pertemuannya di tanggal 11 Februari ini untuk MSCI dan BI. Oke, ini semoga semakin membaik ya nih ya, Bener, karena pasti kalau udah MSCI-nya bagus, insya Allah siapa tahu Bener. bisa balik lagi ke 9.000 nih. Bener. Semangat investornya balik lagi Bener. pasti. Oke Rin, nah sekarang yang ditunggu-tunggu oleh Bos Yu nih, Benar. berapa IHSG di bulan Februari ini? Jadi kalau kita lihatnya masih menguat ya, tapi memang tipis gitu ya. Jadi di level 7.710 sampai 8.430. Oke. Ya, tapi memang menguatnya tipis. Tuh, karena kan kemarin memang habis down ya, dan sepertinya mulai terlihat ada arah reversal. Tapi memang nggak yang langsung kayak awal-awal gitu, 9.000 awal-awal gitu ya. Januari itu kan kayak naik-naik terus. Nah, mungkin akan ada ya koreksi naik gitu. Jadi healing sedikit dulu ya. Benar. Yang penting perlahan naik kembali lagi ke 9.000 atau bahkan bisa sampai 10.000. Asik. Jas kelas. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal monthly outlook bulan Februari tahun 2026 ini. Ya kita bisa lihat memang ekonomi dunia mulai menguat ya, menguatirkan. Jadi bosku harus hati-hati nih. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arina nih yang sudah membahas sama-sama monthly aja. outlook ini secara detail, dan kita ucapkan terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.